Ini adalah pembelajaran analisa teknikal dari nol yang bisa kalian gunakan di instrumen finansial seperti saham, kripto, dan juga yang lainnya. Dan gue mau ngingetin agar hati-hati terhadap penipuan yang ada di Telegram. Kalau misalnya kalian disuruh transfer dengan mengatasnamakan gue, itu harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Jangan sampai kalian melakukan transfer. Dan juga kalian bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Dan juga bantu like video ini dan juga share ke teman kalian yang lain. Nyalain notifikasinya, loncengnya dinyalain supaya kalau misalnya gue update video kalian bisa langsung dapat notifnya. Oke? Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Dan di episode kali ini gue akan membicarakan kembali lagi tentang price action, yaitu tentang yang namanya market structure. Kenapa kalian harus tahu tentang market structure? Karena memang dalam price action itu kita hanya melihat pergerakan dari candlestick. Dan juga untuk mengetahui pergerakan arah tren dengan menggunakan price action itu kita bisa menggunakan market structure ya. Jadi market structure ini tujuannya apa? Tujuannya yang pertama kita bisa melihat arah dari pergerakan harga itu cenderungnya kemana dari tren besarnya. Dan kemudian yang kedua kita bisa menjadikan market structure itu sebagai level support atau juga level resistance. Dan juga yang ketiga fungsinya itu adalah kita bisa menggunakan market structure ini digabungkan dengan Fibonacci untuk mendapatkan entry pada saat market correction atau retracement yang memiliki risk reward ratio atau juga kemungkinan untuk entry terbaiknya itu sangat-sangat besar teman-teman ya. Nah, saya akan bahas satu-satu dulu mulai dari fungsinya yang pertama yaitu untuk melihat arah tren, oke? Nah, market structure itu apa sih teman-teman ya? Saya mulai dulu. Market structure itu adalah pergerakan teman-teman ya, pergerakan dari harga ya. Jadi seperti yang kita tahu, harga itu kalau mau bergerak ke arah tertentu, dia tidak mungkin bergerak ke garis lurus seperti ini. Ini saya ganti dulu nih ke ke garis lurus ya, seperti ini. Saya ganti warna yang berbeda. Nah, seperti ini. Kalau harga mau naik, dia tidak mungkin linear garis lurus seperti ini. Itu sudah pasti teman-teman. Dia pasti akan membentuk seperti ini ya, naik, kemudian dia ada turun juga ke sini, kemudian dia juga ada naik lagi, kemudian dia ada turun seperti ini, kemudian dia ada naik lagi seperti ini. Oke. Nah, yang namanya market structure itu apa? Market structure itu adalah ketika dia sudah membuat swing high dan swing low, dan ketika harganya menembus satu swing high dan swing low lagi, itulah yang disebut sebagai market structure ya. Jadi market structure itu adalah level swing high ya, dan juga swing low yang dibentuk dari pergerakan harga tersebut, itu dibilang structure. Nah, kalau misalnya market itu memang mau trending, pasti structure-nya itu membentuk yang namanya coding, teman-teman, market coding. Jadi market coding itu apa? Itu adalah penamaan dari setiap swingnya ya. Jadi setiap swingnya ini kita namakan satu-satu ya. Bisa dibilang sebagai swing high-nya itu kita bisa namakan sebagai high ya, kemudian swing low itu kita bisa namakan sebagai low. Nah, ketika market itu bergerak naik ya, dan dia membentuk suatu coding baru market, yaitu higher high dan higher low. Kenapa higher high? Karena high yang dibuat setelahnya itu lebih tinggi daripada high sebelumnya, dan juga low yang dibuat sekarang itu lebih tinggi daripada low yang sebelumnya, makanya dibilang higher high dan higher low. Nah, market yang sudah membuat higher high dan higher low itu berarti dia sudah bisa membuat satu structure yang mana itu menunjukkan arah ke atas ya. Dimana structure sebelumnya kalau dia sudah di break ke atas atau resistance di break, dan dia membuat structure baru, yang mana structure barunya itu adalah yang ini sekarang, dan ini structure high yang baru, structure low-nya yang baru di sini ya. Dan ini setiap level harga ini bisa menunjukkan arah harga. Jadi kalau misalnya structure yang dibentuk itu lebih tinggi daripada structure sebelumnya, itu berarti market itu cenderung bergerak naik ya, seperti itu. Sedangkan kalau misalnya structure yang dibuat itu lebih rendah daripada structure sebelumnya, misalnya structure high-nya itu lebih rendah daripada structure high sebelumnya juga, itu berarti marketnya sedang tendensinya lagi mau turun, seperti itu ya. Jadi secara structure kita bisa bikin atau bisa menganalisa market itu mau ke arah mana. Sekarang saya kasih lihat contohnya seperti apa ya. Jadi seperti ini, saya delete dulu semuanya biar jelas. Oke, nah saya kasih contohnya ya. Di sini contohnya market lagi bergerak seperti ini ya. Dia bergerak impulsif naik, kemudian dia turun seperti ini, kemudian dia naik lagi ya, kemudian dia turun lagi seperti ini, kemudian dia naik lagi seperti ini. Ya, ini marketnya bergerak seperti ini. Oke. Nah, ini kita bisa lihat ya. Nah, ini kalau misalnya kita bikin structure-nya kan gampang ya. Kita tinggal tarik garis, ini structure high yang pertama ya di sebelah sini gitu ya. Ini adalah structure high pertama. Nah, yang kayak begini, oke. Nah, ini seperti ini ya. Ini structure high yang pertama ya. Kalau misalnya kita mau panjangin, kita tinggal taruh garis horizontal line ya, seperti ini. Terus kemudian ini structure low yang pertama yang dibuat seperti ini ya.
Nah, ini adalah kedua structure yang pertama. Structure high yang pertama adalah structure low yang pertama. Kemudian yang kedua di mana? Yang kedua di sebelah sini, teman-teman. Di sebagian sini kita bisa bikin gambar sebelah sini. Ini warnanya kita bedain. Oke. Warnanya saya ganti jadi hijau biar ada pembeda aja seperti itu ya. Dan warna hijau. Nah, ini juga structure low yang kedua ya. Nah, kalau dari kedua hal ini aja kita perhatikan teman-teman, structure yang warna merah dan yang warna hijau itu kalau misalnya kalian lihat posisinya, structure yang warna hijau itu lebih tinggi daripada yang merah, oke? Dan itu artinya apa? Itu artinya harga memiliki tendensi untuk bergerak ke tren yang lebih tinggi ya. Jadi trennya itu bergerak naik, teman-teman ya, seperti itu. Ditandai lagi dengan structure yang ketiga. Structure yang ketiga di mana? Yang paling dekat adalah di sini ya. Dan ini yang low-nya di sini. Ini saya bisa ganti lagi warnanya yang lain lagi, oke? Saya ganti warna yang lain lagi, saya ganti warna orange misalnya ya. Ini saya ganti warna orange juga. Nah, seperti ini. Yang ketiga, structure yang warna garis yang warna orange ini di structure high berikutnya dan low berikutnya itu ya. Kita lihat dia juga lebih tinggi. Berarti ini marketnya masih cenderung untuk bergerak bullish ya. Sampai terus kalian gambarin di sini, kalian bikin structure lagi yang baru, high yang baru, low yang baru, seperti itu terus-terusan ya. Sampai nanti kalian membuat seperti ini teman-teman ya. Jadi ketika kalian merasa ada structure high yang paling tinggi dan kemudian structure low-nya di sini ya, kemudian dia baru bikin structure high-nya yang kemudian berikutnya nggak lebih tinggi dari yang sebelumnya, itu berarti marketnya mau transisi atau mau berbalik arah. Nah, jadi kalau misalnya suka ada pertanyaan, Bang, kapan sih tahunya market itu mau balik arah, ya kalian lihat aja structure-nya, dia bisa bikin terus lebih tinggi apa enggak, atau dia pada saat dia sudah mentok yang paling tinggi terus kemudian dia bikin structure yang lebih rendah dari sebelumnya. Itu merupakan tanda-tanda akan perbalikan arah ya. Jadi itu bisa di kalian gunakan cara menggunakan structure ini untuk melihat tendensi tren yang terjadi itu seperti apa, dan kemudian kalian juga bisa melihat gejala-gejala awal untuk perubahan arah tren ya, seperti itu. Nah, kemudian itu adalah yang pertama yang tadi saya bilang. Sekarang saya mau bilang fungsi yang keduanya, teman-teman ya. Fungsi yang keduanya itu adalah untuk sebagai support resistance yang cukup oke di market yang sedang trending ya. Jadi ingat catatannya, ini bisa kalian gunakan di market yang sedang trending ya. Baik itu structure minornya atau major ya. Maksudnya minor itu adalah di tren yang bergerak kecil-kecil seperti ini, bukan di tren besarnya. Jadi tren besarnya bisa, di tren yang kecil-kecilnya ini juga bisa gitu ya, bisa kalian gunakan. Ya, contohnya di USD Jepang ini juga ya teman-teman, kita bisa lihat ya, ini ada namanya, dia bikin structure low di sini ya. Saya tandain. Nah, ini teman-teman cara menentukan structure itu, kalau saya lihat area yang paling banyak kena. Jadi bukan yang paling bawahnya, tapi saya melihat area yang paling banyak di respect untuk retest. Jadi di sini kalian bisa lihat dia di respect di sebelah sini untuk candle yang sebelah sini. Ini naikin sedikit lagi. Oke, sebelah sini. Nah, ini di respect, ini juga di respect, ini juga ada false break masih menahan, ini juga respect ya teman. Jadi saya bisa asumsikan level structure-nya itu yang valid adalah 114,169. Nah, ini kalau misalnya kalian perhatikan ya, ini kan jadi structure dan dia di break ke bawah teman-teman ya. Di break ke bawah seperti ini, dia impulsif ke bawah, berarti kan dia membuat lower low atau membuat structure lebih rendah lagi. Tetapi uniknya pada saat dia retrace menuju structure low sebelumnya yang di break, dia ketahan teman-teman harganya di sini ya. Kalau misalnya kalian perhatikan di sebelah sini dia ketahan dan di sebelah sini dia juga ketahan. Oke. Jadi kalau misalnya di sini saya bisa simpulkan bahwa ternyata structure ini bisa bertindak sebagai resistance yang cukup oke. Kalau misalnya di market ini dia di sebuah pergerakan harga ini dia ketahan di structure-nya, maka kemungkinan besar pergerakan harga berikutnya kalau dia bisa continuation pergerakan trennya atau melanjutkan ke arah trennya, itu pergerakannya akan lebih bagus teman-teman, atau kita bisa bilang 1:1-nya pasti kena ya. Jadi ini satu ya, pergerakannya impulsifnya satu seperti ini, dia turun, kalian tinggal copy paste aja ke sini ke bawah nih ya, ke dia punya high sebelumnya. No, saya bilang 1:1 udah pasti kena ya. Jadi ini kalian bisa lihat sendiri, ini juga 1:1 dia kena ya. Seperti itu kuncinya teman-teman ya. Jadi kalian bisa menggunakan ini pada saat dia market impulsif, kalian gak usah ngejar harga, tunggu aja dia sampai retrace. Dan pada saat dia retrace ke atas ini ya, di market yang bearish, itu kalian bisa ambil sell di dekat-dekat area structure-nya seperti itu. Karena itu bisa menjadi entry point yang sangat bagus sekali. Oke, jadi seperti itu. Kalian bisa lihat contohnya juga di banyak contoh yang lain ya. Ini nggak cuman di di structure major, tapi kalian bisa cobain juga yang di minor-minornya teman-teman ya. Contohnya seperti ini nih, majornya ini yang dari bawah ke atas ini di majornya. Tapi kalau misalnya kalian lihat minornya seperti ini bisa ya. Jadi ini kalian bisa lihat ini ke atas ya. Ini kalian bisa lihat di sini structure high-nya di sebelah sini ya, ini yang minor di sebelah sini ya. Kalian perhatikan begitu dia impulsif ke atas, dia break structure high-nya, tapi pada saat retrace
dia kena ketahan di structure high sebelumnya, dan ini kalian bisa buy di area ini ya. Dan kalian bandingin ya, kalau misalnya kalian ngejar harga, kalian buy di sini pas pada saat breakout ya, kalian baru buy di sini, terus dia kemudian koreksi dulu ke bawah. Nah, alangkah lebih baiknya kalian nggak usah ngejar harga, teman-teman. Kalian tunggu aja market koreksi ke bawah, terus baru kalian nanti bisa buy di area structure high-nya sebelumnya, yang mana itu menjadi supportnya kalau misal di tren yang bullish. Kalau di tren yang bearish, dia menjadi resistance-nya. Nah, cuman kalau misalnya kalian mau menggunakan cara ini, pastikan marketnya ini lagi trending. Jangan gunakan ini di market yang sedang sideways, karena itu tidak akan terlalu efektif. Oke? Itu yang kedua, teman-teman. Dan sekarang yang fungsi ketiga ya. Sekarang saya mau kasih tahu kalian gimana caranya menggunakan structure ini digabungkan dengan Fibonacci, dan itu bisa menghasilkan entry yang sangat bagus sekali. Dan kembali lagi ingat, caranya adalah kalian harus make sure dulu marketnya trending. Jangan sampai kalian marketnya nggak trending terus kalian menggunakan cara ini, itu akan kurang efektif, teman. Jadi kalian harus pastikan dulu marketnya trending ya. Nah, seperti ini contohnya, teman-teman ya. Ini ada satu structure ya di sini, structure high yang di sini. Ini saya delete dulu deh semuanya biar lebih jelas lagi. Sebentar, ini saya delete dulu. Oke. Nah, saya delete semua. Nah, saya gambar ulang ya, teman-teman ya. Ini ada structure high yang teridentifikasi di sini. Ini high-nya di respect, ini juga ketahan, ini maka menjadi satu structure. Nah, ini kalau misalnya kita nggak pakai Fibo pun ini kena ya, dia ketahan di structure-nya, dia mantul lagi gitu ya. Tapi di sini saya mau nunjukin pakai Fibo. Caranya adalah ketika dia sudah break, teman-teman ya, sudah konfirmasi di break structure high-nya dengan satu candle yang ini nih, dan close di atas structure high-nya, itu kalian tinggal tungguin dia bikin swing, terus kalian bisa gambarin Fibo-nya dari bawah ke atas sini, yang menggambarkan dia punya break structure-nya ya. Terus kemudian kalian bisa lakukan seperti ini, kalian bikin crown area-nya kayak begini. Dan ini akan menjadi area price reversal yang sangat baik. Kalian bisa perhatikan sendiri ketika dia sudah bikin swing dan dia sudah koreksi, dia masuk ke area crown areanya ini yang saya Fiboin, yang dari 38 sampai 61. Kalian tarik garis Fibo, yang mana kalian narik garis Fibo sudah kalian pelajari di video saya sebelumnya ya. Kalau misalnya kalian belum ngerti, kalian bisa lihat video sebelum ini di minggu kemarin, itu saya bahas tentang yang namanya Fibo. Oke. Fibo yang kita gunakan di sini juga yang masih retracement aja ya, karena ini kita memang gunakannya untuk entry ya. Jadi seperti itu, kalian tinggal tunggu marketnya break structure-nya, terus kemudian kalian tarik Fibo dari bawah ke atas, terus kalian lihat dari 38 sampai 61-nya kalian tandain seperti ini crown areanya. Sesudah itu kalian tinggal begitu masuk ya, kalian bisa entry dan kalian bisa melakukan trading management sendiri, entah itu kalian mau averaging atau kalian mau mengelola entry-nya seperti apa, itu terserah ya. Ini banyak seperti ini, teman-teman ya. Kalau misalnya dia sudah break, sekali lagi itu banyak sekali. Contohnya di bearish juga bisa ya. Dia sudah break di sini ya. Kemudian ini structure-nya, dia sudah break di sini, kalian tinggal gambarin ya Fibo-nya dari bawah ke sini, dari atas ke sini. Kemudian kalian tinggal gambar dari 38 sampai 61-nya. Ini kalian lihat sendiri, teman-teman ya. Ini kemudian saya hapus. Nah, nggak usah dihapus deh biar kalian bisa lihat ya. Saya tarik dari atas sampai ke bawah sini. Kenapa? Karena satu tarikan ini dia sudah nge-break structure yang ada di sebelah sini. Satu tarikan ini gitu ya. Dan kemudian pada saat dia retrace ke area crown areanya, dia bisa ke bawah. Dan kemudian bahkan nggak cuma sekali, kedua kalinya pun di retest lagi di sini, dia ke bawah lagi, membuat lower yang lebih tinggi lagi seperti itu. Oke, seperti itu teman-teman ya. Itu cara untuk menggunakan Fibonacci ya. Ini sekali lagi nggak cuma di tren-tren besar, di tren kecil pun seperti ini ada structure ya teman-teman ya. Terus dia kemudian di break dengan satu tarikan seperti ini kalian langsung bisa tarik Fibonya. Ini kan trennya kecil ya, tidak terlalu besar. Nah, kayak begini kalian tarik, terus kalian bisa gambarin 38 sampai 38,2 sampai 68 ya. Kalian bisa lihat begitu dia retrace ke area sini, dia ke down lagi ya. Kemudian di retrace lagi di sini, dia akhirnya break ke bawah seperti itu. Bahkan teman-teman sampai ke tempat-tempat yang strukturnya kecil pun ya, yang benar-benar pergerakannya tuh kecil sekali nih. Contohnya seperti ini. Ini ada structure minor di sini ya, jadi di break satu tarikan, kita tinggal tarik aja Fibonya seperti ini ya. Nah, jadi ini cara narik Fibo yang benar tuh adalah seperti ini. Kalian identify dulu yang namanya structure-nya di mana, baru kalian bisa narik Fibo yang benar. Jangan sampai kalian nariknya tuh asal ya. Makanya kalau yang nggak ngerti cara narik Fibo yang benar, nggak ngerti structure, itu orang-orang nanti akan nyalahin Fibo, katanya Fibo nggak akurat atau segala macam lah ya. Padahal dia salah tuh cara nariknya. Cara narik Fibo menurut saya yang paling benar itu adalah ketika kalian sudah tahu market structure seperti apa, ketika kalian sudah tahu price action itu bagaimana, baru kalian bisa menggunakan Fibonacci dengan betul dan tepat. Oke. Nah, dengan cara seperti ini, dengan cara narik Fibo kayak gini, teman-teman, kalian bisa mendapatkan entry yang sangat-sangat bagus risk rewardnya. Kalian nggak perlu SL yang gede-gede, kalian cukup taruh SL-nya itu di bawah 78,6-nya saja seperti itu, dan kalian bisa dapat risk reward ratio yang sangat-sangat bagus. Kalian kalau misalnya kalian perhatikan dari tadi, area-area entry kita itu yang warna biru ini itu merupakan area reversal, yang mana ketika harga nyampe situ, itu kemungkinan besar harga akan reverse ke atas atau reverse ke arah
berlawanan daripada yang kita tarik Fibo-nya, seperti itu ya. Jadi ini merupakan salah satu kunci atau rahasia yang bisa kalian praktekkan langsung untuk mengetahui entry yang benar-benar nggak butuh SL gede-gede dan juga nanti rewardnya bagus tuh seperti apa ya. Jadi ini nanti cara seperti ini akan nge-cut kesalahan-kesalahan kalian ketika kalian ngejar harga, begitu kalian buy harga malah turun, begitu kalian sell harga malah naik. Kalian pasti sering merasakan itu, dan mudah-mudahan kalau misalnya kalian sudah tahu tentang market structure ini dan kalian bisa menggabungkannya dengan Fibo, kalian bisa menghindari hal-hal tersebut. Nah teman-teman, mungkin ini aja yang mau gue sharing, semoga bisa bermanfaat. Dan juga sekali lagi kalian harus banyak-banyak latihan dan kalian harus kuasai semua, terutama tentang trading management dan juga trading psikologi semua teman-teman ya. Semoga bisa bermanfaat apa yang gue sharing hari ini. Thank you. Sekarang kita balik lagi ke kamera.